Pemirsa, Jaksa Pinangki Sirna Malasari hari ini menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Jaksa Pinangki disidang atas dugaan suap dan gratifikasi dalam kasus Joko Chandra. Penampilan terdakwa kasus suap dan gratifikasi Jaksa Pinangki Sirna Malasari dalam sidang perdana Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat tampak berbeda. Kali ini Jaksa Pinangki hadir di sidang dengan mengenakan gamis dan kerudung. Sidang perdana Jaksa Pinangki dipimpin Ketua Majelis Sidang IG Eko Purwanto dengan anggota Sunarso dan Muhammad Agus Salim dengan panitera pengganti Yuswandi. Sementara itu, penasihat hukum Jaksa Pinangki keberatan dengan dakwaan jaksa. Keberatan dakwaan akan disampaikan dalam pembelaan minggu depan. Ya, nanti tanggapan detailnya itu nanti kita sampaikan dalam eksepsi yang akan kami sampaikan minggu depan. Tadi kan sudah disampaikan juga, ya ada hal-hal yang pasti kita keberatan dengan isi dakwaan itu. Detailnya kita tidak bisa sampaikan hari ini, tapi nanti kita lihat di minggu depan aja. Yang jelas ada beberapa hal yang memang harus kami berikan jawaban. Dalam kasus ini, Jaksa Pinangki diduga melakukan pencucian uang yang didapat dari Joko Chandra dengan membelanjakan satu unit mobil mewah senilai 1,7 miliar rupiah, membayar sewa apartemen mewah di Amerika Serikat pada 3 Desember 2019 senilai 412,7 juta rupiah, membayar dokter kecantikan di Amerika Serikat senilai 419,4 juta rupiah, membayar perawatan kecantikan dan rapid test senilai 176,8 juta rupiah, membayar kartu kredit di beberapa bank senilai 467 juta rupiah, 185 juta rupiah, 483,5 juta rupiah, dan 950 juta rupiah. Pembayaran sewa apartemen mewah senilai 525,2 juta rupiah. Dan membayar sewa apartemen mewah lainnya pada bulan Februari 2020 hingga Februari 2021 senilai 940 juta rupiah. Pinangki didakwa pasal Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang Permufakatan Jahat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman meminta Kejaksaan Agung menetapkan Andi Irfan Jaya sebagai tersangka dugaan menghalangi penyidikan dalam kasus Joko Chandra. Andi Irfan Jaya diduga membuang ponselnya ke Laut Losari, Makassar untuk menghilangkan jejak percakapan. Dalam kasus Joko Chandra, mantan politisi Partai Nasdem Andi Irfan Jaya diduga membuang ponselnya di Laut Losari, Makassar sekitar bulan November 2019 hingga Agustus 2000. Andi Irfan diduga membuang ponsel ke Laut Losari untuk menghilangkan jejak percakapan antara Andi Irfan Jaya dengan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dengan Joko Chandra dalam pengurusan fatwa Mahkamah Agung serta upahnya. Selain Andi Irfan Jaya, Jaksa Pinangki Sirna Malasari dengan Joko Chandra, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman menduga ada pihak lain yang terlibat dalam percakapan pengurusan fatwa Mahkamah Agung. Terkait hal ini, Maki meminta penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung segera menetapkan Andi Irfan sebagai tersangka dalam dugaan menghalangi penyidikan dalam kasus Joko Chandra. Dalam kasus Joko Chandra, Andi Irfan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Andi Irfan diduga berperan sebagai perantara pemberi uang dari Joko Chandra kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk menguji dakwaan Jaksa Pinangki, sudah bergabung bersama kami Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman dan Kapus Penkum Kejaksaan Agung Haris Setiono. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Ya, waalaikumsalam. Selamat sore Mbak April dan Mbak Usi serta Pak Boyamin Saiman. Baik, saya ke Pak Hari terlebih dahulu. Pak Hari, ada 3 dakwaan yang disangkakan kepada Pinangki, yaitu terkait dengan dugaan penerimaan suap, kemudian juga tindak pidana pencucian uang dan juga pemufakatan jahat. Sebenarnya sebesar apa begitu peran Pinangki ini sehingga ada 3 dakwaan yang disangkakan kepadanya? Ya, baik Mbak Usi dan Mbak April, saya minta izin saya lepas dulu ya
masker saya karena kita virtual jarak jauh, saya kira enggak masalah ya. Baik, silakan Pak. Baik, terima kasih. Dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tentu didasarkan pada alat bukti sebagaimana yang didapatkan selama proses penyidikan. Nah, di dalam teori dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa yang dalam hal ini adalah oknum jaksa PSM itu namanya dakwaan kumulatif, yaitu dakwaan ke-1 disusun subsidiaritas, artinya ada dakwaan primer terkait dugaan penerimaan pemberian atau janji. Kemudian subsidiarnya itu demikian, pegawai negeri yang menerima hadiah. Yang dakwaan ke-1 primer sebagaimana diatur di dalam pasal 5 ayat 2 Yungto pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian untuk dakwaan kedua itu terkait dengan dugaan menyamarkan, menyembunyikan hasil kejahatan yang dalam hal ini didakwa dengan pasal 3 Undang-Undang tentang pencucian uang. Kemudian dakwaan yang ketiga itu terkait permufakatan jahat, dan di dakwaan 3 ini disusun secara subsidiaritas, artinya ada dakwaan primer sebagaimana diatur di dalam pasal 15 Yungto pasal 5 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian subsidiarnya adalah pasal 15 Yungto pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, di dalam dakwaan itulah diuraikan terhadap apa yang dilakukan oleh terdakwa oknum jaksa PSM ini. Kira-kira demikian, Mbak. Pak Boyamin, ini melihat ada 3 dakwaan yang disangkakan kepada Pinangki, apakah sudah tepat atau seharusnya ada lagi begitu dakwaan yang bisa disangkakan kepada dia? Kalau saya ngomong tepat pasti dimarahi oleh iNews. Jadi seperti apa, Mas Boyamin? Ya, masih ada kurang. 12A itu menyangkut kalau dikenakan, kan ini kan belum dikenakan pasal 12A Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Nah, sebenarnya saya sejak awal minta pasal 12A itu dikenakan dalam kasus Pinangki. Karena apa? Nanti bisa membuka pihak-pihak yang terkait dan mungkin terlibat akan bisa dijerat. Tapi kalau yang di luar 12A ini, maka seakan-akan hanya Pinangki yang nakal, yang kurang ajar, yang menipu Joko Chandra, kan gitu kan. Padahal dia tidak bisa hanya posisi sendirian gitu kan. Pak Hari, silakan. Kenapa tidak dikenakan pasal 12A, Pak Hari? Ya, saya menghormati juga pendapat Pak Boyamin, tetapi itulah fakta dari hasil penyidikan yang sudah dinyatakan lengkap juga oleh penuntut umum. Kemudian uraian terhadap perbuatan terdakwa yang sudah dibacakan tadi di persidangan tipikor, maka dakwaan yang disusun oleh penuntut umum berdasarkan berkas perkara yang dibuat oleh penyidik, maka itulah yang tadi sudah dibacakan. Pak Boyamin, dengan pasal 12A ini yang tidak dikenakan begitu terhadap Pinangki Sirna Malasari, apakah ini membuka kesempatan kemudian aktor-aktor lainnya begitu, kingmaker lainnya ini bisa lolos begitu dari kasus ini? Ya, aku kan teriak-teriak soal kingmaker, bapakku, bapakmu, kan gitu kan. Inisial DK, inisial BR, terus HA, itu maksud saya kan justru saya berharap masih bisa ngejar itu, tapi ketika kemudian tetap dipercepat dan kemudian dilimpahkan ke pengadilan dengan kondisi yang tidak ada pasal 12A, maka ya terus terang aja saya kecewa. Dan juga ada peran yang ayam dan telur itu duluan mana itu terbalik-balik.
seperti Pinangki ketemu Joko Chandra. Itu kan artinya pada posisi dia ketemu itu bagaimana, apakah dengan R itu dia minta ngajak R untuk dipertemukan dengan Joko Chandra, atau dia diajak R ketemu Joko Chandra. Dakwaan ini tidak menggambarkan itu, bagaimana Pinangki itu bisa bertemu Joko Chandra itu tidak menggambarkan itu. Sehingga apa yang terjadi, apakah dia kalau diajak bagaimana, kalau dia mengajak bagaimana, kan konsekuensinya itu. Jadi ini dalam gelar perkara disebutkan Pinangki ini, ya dalam gelar perkara disebutkan kalau Pinangki ini dikenalkan oleh Rahmat begitu ke Joko Chandra. Ya, dalam konteks itu kan pengertian saya, apakah Pinangki yang ngajak Rahmat untuk diperkenalkan dengan Joko Chandra, atau Rahmat yang mengajak Pinangki, kan gitu kan? Nah itu kalau memang Pinangki yang ngajak Joko Chandra itu kan bagaimana dia bisa ngajak itu kan dia tidak mungkin hanya sendirian, maunya sendiri itu kan nggak mungkin kan gitu kan. Jadi pada posisi itulah yang sebenarnya saya kecewa karena dari gambaran me dan di ini menjadi tidak jelas itu. Seperti kemarin soal gedung Kejaksaan Agung itu terbakar atau dibakar itu kan ya juga selalu persoalannya itu kan gitu kan. Kekhawatirannya apa Pak Boyamin kalau ini tidak jelas? Ya karena nanti pihak lain yang diduga terlibat kan jadi nggak ada kan gitu kan. Posisi tertentu kan seperti itu. Artinya kan posisinya istilahnya pihak-pihak lain yang seharusnya dinyatakan terlibat menjadi tidak terlibat kan gitu kan. Saya selalu ngomong ini ada yang dilindungi kan gitu kan. Baik. Pak Hari, mengenai ada keblunderan fakta yang ada yang belum terkuak sepenuhnya sesuai Bang Boyamin katakan, seperti apa Pak Hari? Ya, saya kira untuk mengobati kekecewaan Pak Boyamin, nanti silahkan sidang itu terbuka untuk umum. Tadi juga sudah dibacakan dakwaannya seperti apa. Oleh karena itu, saya kira apa yang sudah disampaikan oleh Pak Boyamin sebetulnya tergambar semua di dalam dakwaan yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Tentu nanti di dalam sidang berikutnya yang jadwalnya adalah seminggu lagi memberikan kesempatan kepada penasihat hukum untuk menanggapi dakwaan penuntut umum. Selanjutnya tentu di dalam sidang yang terbuka untuk umum, apa yang disampaikan oleh Pak Boyamin tadi bisa digali, digambarkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Saya pikir nanti Pak Boyamin bisa mengobati kekecewaannya itulah pada saat sidang-sidang berikutnya. Mudah-mudahan tidak kecewa lagi itu Pak Boyamin ya. Silakan Mas Boyamin. Bisa Pak Hari, karena apapun sebenarnya kan harusnya sejak awal dalam bentuk tergambar dakwaan. Pembuktian jaksa itu kan dari dakwaan, bukan kemudian berharap nanti kalau berkembang nanti ditindaklanjuti. Lah dakwaan aja sudah mengunci dalam bentuk kotak, bagaimana kita bisa membuat jadi lapangan yang lebih besar gitu loh Pak Hari. Itu yang setidaknya saya memahaminya seperti itu gitu. Dan gambaran saya sejak awal itu kan sebenarnya Joko Chandra ini banyak orang yang nipu kan gitu kan. Jadi korban juga didatangi mengaku bisa ngurus fatwa dan mengaku katanya ada orang besar di belakangnya, ternyata fatwa tidak diurus itu kan. Kemudian juga berkaitan dengan PK juga begitu, katanya akan beres tapi kemudian rame di Indonesia. Jadi sebenarnya dalam perspektif HAM sebenarnya Joko Chandra itu juga korban juga karena dia bahkan istilahnya tersangka jadi 3 perkara kan. Tersangka menyuap jaksa, tersangka menyuap oknum polisi, ya, jaksanya juga oknum deh biar adil. Terus kemudian berkaitan dengan surat jalan yang dipalsukan. Nah ini dalam satu rangkaian kan sebenarnya bisa dalam perspektif HAM dan KUHAP kita, dia kan cukup satu perkara. Rangkaiannya memasuk untuk menyuap kan gitu. Dan jadi satu kan dia menyuap berapa orang pun harusnya satu berkas. Saya belum tahu ini nanti dia bisa jadi 3 berkas itu. Dan Pak Hari harus bisa mempertanggungjawabkan kalau ditanya Komnas HAM itu bagaimana gitu Pak Hari. Silakan Pak Hari. Ya, wah ini kalau Pak Boyamin jadi pengacaranya Pak Joko Chandra lebih tepat ini sampai terkait dengan HAM juga. Jadi begini Pak Boyamin, Mbak April, Mbak Usi, bahwa
jaksa dalam mendakwa seseorang tentu dikaitkan dengan fakta perbuatan. Fakta perbuatan itu diperoleh dari mana? Tentu dari alat bukti yang diperoleh dari hasil penyidikan. Saya kira tadi masyarakat luas sudah membaca ataupun yang mendapatkan kopi dakwaan ataupun mendengar dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum yang secara komprehensif menceritakan uraian dari perbuatan terdakwa oknum jaksa PSM itu. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Boyamin, kekecewaan-kekecewaan itu nanti itu sudah tergambar bagaimana uraian perbuatan itu. Memang betul sebetulnya kalau si Pinangki ini bukan seorang pegawai negeri, maka sebetulnya apa yang disampaikan itu hanya benar itu apa yang disampaikan oleh Pak Boyamin, bohongin si terpidana Joko Sugiarto Tjandra, tetapi ada perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan, maka itulah penuntut umum mendakwakan dengan teori di dalam dakwaan itu adalah dakwaan kumulatif. Nah, itu jelas itu di dalam uraian dakwaan bagaimana dia seorang pegawai negeri menerima pemberian, kemudian juga bagaimana dia melakukan pencucian uang, dan termasuk bagaimana dia bermufakat jahat dengan pihak lain. Saya kira itu, Mbak. Pak Hari, yang menarik juga dalam perjalanan kasus Pinangki Sirna Malasari ini terkait dengan pengeluaran Pinangki yang sangat luar biasa, begitu terungkap bahwa ia sempat membeli mobil mewah, operasi plastik di Amerika Serikat, kemudian pembayaran kartu kredit yang jumlahnya juga hingga miliaran rupiah, transaksi pribadi dan juga pembayaran sewa apartemen. Sebenarnya berapa penghasilan seorang jaksa sekelas Pinangki Sirna Malasari, Pak Hari? Ya, jadi sebagaimana di dalam uraian dakwaan, itulah fakta yang diungkap di dalam proses penyidikan, kemudian digambarkan, diceritakan dalam surat dakwaan. Itulah fakta yang digambarkan oleh penuntut umum di dalam surat dakwaannya. Tentu pertanyaannya, dengan pengeluaran sebesar itu diperoleh dari mana uangnya? Oleh karena itu, dugaan terhadap apa yang sudah dia keluarkan, pengeluaran tadi yang sudah disampaikan, dugaannya adalah berasal dari uang yang diduga diterima dari terpidana Joko Sugiarto Tjandra. Perlu kami sampaikan bahwa sebagai jaksa dengan pangkat dan jabatan seperti terdakwa ini, maka di kami kira-kira penghasilan sebulan itu diperkirakan sebesar antara 16 sampai dengan 18 juta, ditambah lagi penghasilan-penghasilan yang sah dalam posisi jabatan sebagai pejabat eselon 4 dalam melaksanakan tugasnya. Jadi di dalam dakwaan secara gamblang sudah diuraikan oleh penuntut umum terhadap aliran dana yang diduga diterima oleh terdakwa, penggunaannya untuk apa, dan lain sebagainya, dan tadi sudah diuraikan secara gamblang oleh penuntut umum di dalam surat dakwaannya. Saya kira itu, Mbak. Semua uang tersebut dari suap Joko Tjandra. Nah, sekali lagi di dalam mendakwa seseorang tentu kan didasarkan alat bukti. Kemudian kemana aliran uang itu? Makanya di dalam dakwaan itu diuraikan. Nah, oleh karena itu nanti penuntut umum yang harus membuktikan apakah dakwaannya tadi cukup bukti atau tidak di dalam persidangan nantinya. Baik, dalam gelar perkara juga disebutkan ada BR dan HA, Pak. Ya, BR dari Kejagung dan HA dari MA. Seperti apa penyelidikannya? Apakah akan di-tracing juga harta kekayaannya? Ya, jadi begini, kalau membaca dakwaan secara utuh, maka di halaman 11 itu jelas-jelas diuraikan dalam dakwaan bahwa apa yang direncanakan oleh terdakwa bersama kawannya yang dikenal tadi dengan istilah action plan, itu di halaman 11 surat dakwaan jelas sekali bahwa tidak terlaksana. Artinya apa? Action plan itu hanya tulisan mereka yang ternyata tidak terlaksana. Sehingga urgensinya
oleh penuntut umum di dalam dakwaan pun diuraikan sangat jelas rencana-rencana mereka itu tidak terlaksana. Itu Mbak. Tapi disebutkan kalau dari pihak dari MA ini menjawab surat yang disampaikan oleh Kejagung BR itu, Pak. Betul tidak? Nah, itu kan saya katakan tadi bahwa itu action plan mereka, rencana mereka. Mari kita baca dakwaan itu secara utuh. Dan ternyata apa? Rencana itu batal atau tidak terlaksana karena tidak disetujui oleh terpidana Joko Sugiarto Tjandra dalam hal ini. Oleh karena itu, tentu tidak ada urgensinya wong rencana itu batal, sehingga tidak ada urgensinya. Saya kira itu, Mbak. Pak Boyamin, Pak, walaupun 10 action plan atau rencana aksinya ini tidak terlaksana, namun memang sudah ada aliran uang yang mengalir begitu. Apakah dengan menelusuri begitu aliran uang ini dapat mengungkap siapa-siapa saja begitu yang terlibat dalam kasus Joko Tjandra ini, Pak Boyamin? Sebenarnya kan ada rencana kan gitu kan. Dan saya yakin Pak Joko Tjandra itu tidak orang bodoh, tidak orang yang gampang percaya karena dia sudah jungkir balik pengusaha dan jungkir balik pernah kena hukum, kasus hukum. Jadi pasti tidak akan percaya kalau Pinangki datang sendirian. Apalagi diantar oleh siapa yang tidak kenal. Atau ya dibawa temannya gitu. Tetap pasti nggak percaya kalau hanya Pinangki ini hanya membawa dirinya. Pasti dia ngomong bahwa di belakangnya dia atau yang bersama dia atau yang akan membantu dia itu yang punya kekuasaan. Gitu loh. Jadi nggak mungkin. Jadi bukan soal sekedar uangnya ini akan menuju ke siapa. Bisa aja uangnya memang masih di Pinangki, belum kemana-mana karena tapi dia kalau mungkin ternyata action plan ini belum terlaksana, bisakah orang-orang ini terseret begitu, Pak Mas Boyamin? Kan dalam konteks perbuatan kejahatan itu perencanaan aja sudah dianggap selesai melakukan pidana kalau dalam korupsi. Jadi percobaan aja bisa dianggap selesai dan dikatakan dalam pemberantasan korupsi itu di pasal 2 atau pasal 3 itu kan berkaitan dengan janji. Jadi belum berupa pemberian materinya terlaksana pun, tapi kalau janji nanti kalau berhasil akan diberikan uang 10 juta US dollar misalnya, gitu sudah namanya sudah pemberian janji. Dan bagi Pinangki atau oleh siapapun pejabat penegak hukum itu sudah penerimaan janji karena sudah disepakati. Dan itu siapa yang membantu Pinangki kan gitu kan. Baik. Sehingga dipercaya oleh Joko Tjandra. Baik. Itu silakan, yang harus didalami sebenarnya. Silakan Pak Ari. Ya, saya kira sudah cukup dalam ini Pak Boyamin ya. Mau didalami lagi sejauh mana. Artinya ketika rencana itu kemudian tidak disetujui oleh terpidana Joko Sugiarto Tjandra, kemudian kami tidak mendakwakan perencanaan karena kami dakwakan permufakatan jahat. Artinya sudah mufakat mereka itu. Sudah mufakat untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung. Tetapi rencana yang disampaikan oleh terdakwa Pinangki dan kawan berbuatnya itu tidak disetujui dan batal. Tetapi permufakatannya itu sudah selesai, mufakat untuk mengurus fatwa itu. Jadi fakta nanti yang terungkap di persidangan seperti apa nanti, mari kita sama-sama melihat persidangan itu yang terbuka untuk umum. Baik. Kita tunggu bersama seperti apa kelanjutan episode Pinangki ini. Mohon maaf karena waktu sudah habis. Pak Boyamin, kita akan lanjut di lain kesempatan. Terima kasih Pak Boyamin, terima kasih Pak Hari sudah bergabung dan berbincang bersama kami di iNews Sore.